Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Bambang Wisino, Eskapnas MK, bekerja di Sipis Pamnang, Prodi S1 Keperawatan. Background saya adalah perawat praktisi di luar negeri. Pengalaman saya selama 11 tahun di Al Sager Special Care Center Kuwait membuat saya lebih banyak menangani masalah-masalah gawat daruratan dan selain masalah keperawatan lainnya. Kembali dari luar negeri, saya berniat membagikan pengalaman saya di luar negeri ke orang lain, sehingga saya harus melanjutkan pendidikan untuk bisa menjadi pengajar di perguruan tinggi. Di sela-sela kesibukan, saya juga aktif di kegiatan kerelawanan. Saya bergabung di BSMI, Belajar Mengajar Indonesia, yang banyak berinteraksi dengan masalah sosial masyarakat, termasuk kebencanaan dan kerelawanan. Saya lulus dari S2 Keperawatan Universitas Brawijaya di tahun 2017, masuk di Stikes Pamenang tahun 2018, menjadi dosen dan mendapatkan passing dengan jabatan fungsional pada 9 November 2020, asisten ahli. Saat ini hobi saya di Prodi S1 Keperawatan melaksanakan pendidikan perguruan tinggi. Saya lebih fokus di masalah gawat daruratan dan psikososial masyarakat. Pun demikian, saya juga melakukan tridharma pada masalah-masalah keperawatan dan kesehatan lainnya. Di pendidikan, saya mengajar mata kuliah keperawatan gawat darurat dan psikososial sesuai dengan pengalaman saya di luar negeri, serta mata kuliah terkait keperawatan dan kesehatan lainnya yang ada di Stikes Pamenang untuk membentuk anak didik yang siap bersaing di kancah internasional. Di penelitian, saya lebih fokus di gawat daruratan dan psikososial. Pun demikian, saya juga melakukan penelitian yang berhubungan dengan masalah keperawatan dan kesehatan, baik sendiri maupun bersama-sama rekan dosen dengan kepakaran yang berbeda. Pengertian masyarakat saya melaksanakan di masyarakat sekitar kampus dan di lokasi dengan masalah psikososial serta di kerelawanan bencana yang terjadi di Indonesia sesuai dengan kepakaran saya. Selain itu, saya juga melakukan pengertian masyarakat bersama tim dosen lain dengan kepakaran yang berbeda. Namun tetap baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saya sampaikan. Alhamdulillah ketemu lagi di siang hari ini dengan saya Bambang Wiseno. Ya. Tapi sebelumnya seperti biasa, yuk kita berdoa dulu. Kita mohon kepada Allah, kita memohon kepada Tuhan kita masing-masing. Semoga apa yang kita lakukan di hari ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah. Yuk berdoa dulu, yuk berdoa. Mulai. Amin. Selesai. Baik. Untuk kali ini materi baru, tapi mungkin beberapa sudah disampaikan oleh dosen yang lainnya, dan mungkin beberapa sudah tersirat di materi-materi sebelumnya, yaitu tentang peran dan fungsi perawat dalam kegawat daruratan. Sebelumnya saya sampaikan, mata kuliah ini adalah keperawatan gawat darurat. Ya, semester 5, kode mata kuliahnya 142211507. Dosen pengamunya ada 4. Kemarin sudah, ini yang terakhir saya. Kemarin sudah sampaikan sama Pak Dr. Agus ya? Sudah ya? Oke. Pak Didi, Pak Suryono juga sudah? Oke, sip. Berarti sebenarnya RPS itu sudah ada di Google Drive. Mungkin Anda kemarin sudah disampaikan oleh Pak Suryono atau Pak Didi. Ini saya ulangi lagi. Saya sampaikan, mohon maaf. Untuk RPS sama seperti yang sudah disampaikan oleh dosen-dosen yang lainnya. Jadi Anda bisa download, Anda bisa nyari di sini, ya, tentang CPL maupun
tujuan akhir dari mata kuliah ini. Untuk saya sendiri, materi yang harus saya selesaikan untuk Anda, ya, ini, nanti ada 7 pertemuan. 7 pertemuan dengan 1 UAS, atau 1 ujian. Materinya antara lain 1, peran perawat, peran dan fungsi perawat, kemudian status atametikus dan trauma kepala, kemudian luka bakar, manajemen HIV, AIDS, dan COVID, dan ada 3, pembidayaan, needle decompression, sama BCLS. Untuk yang saya mark tebel ini, besok adalah praktek lab. Dalam artian kita nanti di laboratorium kita praktekkan pembidayaan, kita praktekkan needle decompression, dan kita praktekkan juga AED, ya, demikian juga BCLS. Nanti kita lab. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, lanjut ya. Baik, kembali ke ya. Seperti sudah saya sampaikan, ada 7 TM. Peran dan fungsi perawat kadar nanti 1 pertemuan 100 menit, kemudian status amatikus 100 menit, kemudian untuk pembedaan untuk lab, praktek lab itu 170 menit. Nanti kita lab bareng-bareng. Ya. Jadi pada waktu pertemuan ke-5, 6, 7 kita langsung ke lab. Ya, ke lab besar. Nanti VC lab yang akan menyiapkan semuanya, kita langsung masuk. Kita praktekkan semuanya. Begitu ya? Oke. Dan untuk semuanya ada evaluasi nanti. Jadi kognitif dengan ujian tulis nanti 50% nilainya. Untuk afektif berupa absensi dan keaktifan Anda selama perkuliahan di kelas 20%, dan nanti psikomotor dan praktikum 30%. Ya. Jadi yang aktif nanti juga ada nilainya sendiri. Yang nggak aktif ya ada nilainya sendiri. Gitu ya. Oke. Tujuannya adalah dari kali ini, dari tatap muka kali ini dengan saya, itu Anda bisa memahami makna dan kata peran dan fungsi perawat. Kita biar ngerti dulu apa sih peran dan fungsi perawat. Kalau perawat, kita sudah pernah ajarkan, kita sudah pernah belajar perawat itu adalah ilmu dan seni. Ya, ilmu dan seni. Jadi di sini nanti kita belajar bareng-bareng. Kemudian berikutnya adalah memahami peran perawat dalam kegawat daruratan. Apa saja sih peran perawat dalam kegawat daruratan? Ada yang bisa? Baik, sebelum itu, peran perawat. Peran perawat apa saja sebenarnya kalau yang pernah diajarkan? Sebagai apa? Luar biasa. Oke, pemberi asuhan keperawatan. Berikutnya sebagai edukator, luar biasa. Berikutnya lagi sebagai advokator, kemudian sebagai luar biasa. Oke, udah, saya kira sudah oke. Itu secara umum untuk peran perawat. Namun di kasus kegawat daruratan, ya, nanti kita pelajari bareng-bareng, kita bahas bareng-bareng, kita ulas bareng-bareng, tetap ya pemberi asuhan keperawatan, advokat, klien, edukator, koordinator, kolaborator, konsultan, dan pembaharu. Itu tetap sebagai peran perawat dimanapun tempatnya, hasil konsorsium ilmu kesehatan tetap. Namun di saat kegawat daruratan itu kita mempunyai poin-poin penting yang harus kita pelajari, di mana kita nanti bisa bekerja dengan bagus. Selanjutnya kita memahami fungsi perawat dalam kegawat daruratan. Apa fungsinya perawat dalam kegawat daruratan? Ada independen, dia berfungsi independen. Ya, ada fungsi dependen, ada fungsi interdependen. Yang namanya independen itu berdiri perawat sendiri. Kalau kondisi seperti ini, perawat dalam kegawat daruratan bisa melakukan langsung tanpa dukungan dari perawat atau mungkin dukungan dari pihak-pihak lain atau mungkin dokter, mungkin apa, bisa kita lakukan langsung.
Dependen, kita bisa melakukan tergantung dari order atau kolaborasi dengan perawat lain atau dengan profesi lain. Begitu juga interdependen, kita bisa berkolaborasi dengan interdisiplin di kesehatan. Gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Sebelumnya apa itu peran kalau bahasa Indonesia? Mungkin Anda sudah bisa memahami tadi peran perawat ada sebenarnya. Peran itu apa sih sebenarnya? Ada. Tugas boleh. Ya. Ini menurut KBBI ya seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan dalam masyarakat. Bagainya dimainkan seorang pemain atau ini itu peran. Saya berperan sebagai di pewayangan gitu ya. Saya berperan sebagai Bagong, sebagai Gareng, sebagai Semar. Jadi lakon-lakonnya kita mengikuti lakonnya, kita berperan seperti Bagong. Kalau nanti perawat, perannya apa? Sebagai perawat. Ketika saat sebagai perawat, di luar juga bukan perawat lagi gitu ya maksudnya. Jadi apa yang kita lakukan sebagai perawat di saat menghadapi kegawat daruratan? Nanti kita pelajari bareng-bareng ya berikutnya. Oke. Ini peranan, lanjut lagi. Ini sudah pernah diajarkan mungkin, saya ulangi lagi nggak masalah, lebih bagus. Hasil konsorsium peran perawat tadi, seperti yang sampaikan di depan, pemberi asuhan keperawatan. Sudah mulai bisa ya membuat ASKEP, format-format ASKEP-nya, kasus-kasusnya. Nah, besok kalau di kegawat daruratan, ada ASKEP kegawat daruratan tersendiri. Fokus apa nanti yang harus dikaji? Fokus apa nanti yang harus diselesaikan? Mungkin di kegawat daruratan, mungkin Dokter Agus. Ya, mungkin Dokter Agus sudah disampaikan. Di kegawat daruratan, apa prioritasnya yang harus dilakukan di dalam gawat daruratan? Apa? Memilah pasien. Oke, triase. Apalagi selain itu? Ada lagi? Baik, memilah pasien. Sebelum memilah pasien, apa yang kita lihat ke pasien tersebut? Ini perlu penanganan ini pasien seperti ini. Gimana? Iya, kondisinya seperti apa? Kegawatan bagus. Kita bisa melihat kegawatannya dari mana? Oke, mungkin saya ulangi lagi nggak masalah. Airway breathing circulation. Udah pernah dengar ya? Iya, itulah. Ya, pertama kali yang kita lihat adalah airway-nya seperti apa. Peran perawat juga demikian nanti. Ya, jadi di interdisiplin tadi, interdependent, dependent, kemudian independen. Kalau sudah seperti itu, perawat tahu harus gimana yang dilakukan. Ya, posisinya mungkin karena nafasnya hilang, nafas hilang. Kalau mungkin nafasnya mengalami gangguan, pasien ini nafasnya terganggu, jalan nafasnya buntu. Apa yang kita lakukan? Airway-nya dibersihkan dulu. Mungkin gigi palsu dilepas. Gimana posisinya nanti dengan diposisikan sesuai dengan biar airway, saluran nafas itu longgar. Itu peran independen perawat. Tanpa disuruh pun harus tahu. Ya kan? Kalau ternyata nafas tidak bisa karena terbuntu, tindakan berikutnya adalah dependent, tergantung dari dokter atau interdependen. Boleh nanti dijadwalkan dengan tracheostomi untuk jalan nafasnya, airway-nya. Ya, di sini di memberi asuhan keperawatan seperti itu. Kita memberi asuhan kepada pasien-pasien seperti itu. Namun pada kasus-kasus tertentu, klien juga perlu yang namanya advokasi. Advokasi, mau tidak. Kalau pasien sudah tidak sadar, kita sebagai perawat emergensi harus kita segera tolong. Ya, advokasinya bagaimana? Dalam kondisi emergensi, ada kalanya kita tidak perlu advokasi, kita tidak perlu meminta pendapat dari pasien, harus kita segera selesaikan.
edukator untuk pasien-pasien yang telah mengalami perbaikan setelah dipasang posisinya. Oke, diajarkan. Pak, posisi jenengan jangan miring, jangan seperti ini. Tetap posisi seperti ini biar nanti jalan nafasnya aman. Jangan seperti itu. Itu ya. Kemudian koordinator berkoordinasi dengan tim yang lainnya, tim perawat yang lainnya. Kemudian juga bisa juga dengan kolaborator berkolaborasi dengan perawat lain atau berkolaborasi dengan tim kesehatan lain, profesi lain. Kemudian juga konsultan. Kita bisa nanti sebagai konsultan, Pak ini harus bagaimana? Kita bisa memberikan masukan-masukan buat keluarga pasien mungkin. Ya, dan terakhir sebagai peran perawat adalah sebagai peneliti pembaharu. Sampai di sini ada pertanyaan? Bisa dipahami nggak tentang peran perawat? Yang membedakan adalah kondisinya kegawat daruratan dan kondisinya yang biasa. Ya, kondisi keperawatan biasa dengan kondisi gawat daruratan akan berbeda. Ya, seperti yang pernah mungkin disampaikan ABC, ya, airway, breathing, circulation, itu paling penting kita pahami nanti. Kita harus bisa jadi peran perawat secara independen bisa memberikan asuhan keperawatan tanpa melibatkan profesi lain. Ini sudah jelas saya sampaikan tadi, ya, sebagai advokat membantu klien keluarga. Gitu ya, lanjut saja. Oke, udah berapa Sur? Oke. Nah, lagi Sur. Nah, sekarang tentang jenis fungsi perawat. Tadi di depan sudah saya sampaikan, ya. Ada jenis fungsi perawat, fungsinya secara independen. Kemudian dependent, tergantung, dia nggak bisa melakukan apa-apa kalau belum ada order. Gitu ya, dengan profesi lain. Kemudian interdependent. Di kasus-kasus gawat daruratan, kita bisa berkoordinasi, kita bisa berkolaborasi dengan profesi lain, seperti dokter, ya, seperti ahli anestesi, demikian juga mungkin ahli gizi, bisa juga di interdependent. Dependent, kita tidak bisa melakukan apapun tanpa profesi lain, saran atau advice profesi lain, harus kita akui itu. Mungkin kita melakukannya karena tergantung dari profesi lain. Ya, ada jenis fungsi perawat, ya, independent, dependent, dan interdependent. Ya, ini sudah saya sampaikan. Independent, fungsi mandiri, tidak tergantung kepada profesi lain. Kemudian dependent, atas instruksi profesi lain. Berikutnya lagi, ya, interdependent, kelompok tim. Tadi saya sampaikan perawat, ahli gizi, ahli anestesi, perawat bedah, perawat bedah, dokter umum, dokter ini interdependent. Di kegawat daruratan itu seperti itu. Nah, kita nanti di posisinya seperti apa? Ya, oke. Selanjutnya ini menurut Effendi, peran dan fungsi perawat tidak jauh berbeda, ya. Sama. Nyampe di sini. Ada yang tanyakan? Monggo, ada yang tanyakan? Ya, monggo. Kalau independen berarti kita bisa kolaborasi atau tidaknya menentukan untuk apa caranya. Ya, baik. Pertanyaan luar biasa. Jadi begini, yang namanya independen, ya, itu independen misalnya seperti itu, berdirinya suatu negara independen, berdiri sendiri. Jadi perawat berhak dan bisa melakukan tindakan tersebut tanpa tergantung
profesi lain. Nah, itu independen. Nah, independen. Seperti saya contohkan tadi, pasien dengan kecelakaan, ya, pasien kecelakaan tidak sadar, orang tua punya gigi palsu, ya, nafasnya setelah begitu dicek, ya, nafasnya tidak ada, tidak bernafas, ternyata ada sumbatan gigi palsu. Ya, tenggorokannya ada sumbatan gigi palsu. Apa yang kita lakukan? Tanpa menunggu profesi lain, kita harus lepas gigi palsu tersebut. Ya, itulah contoh dari independen. Nggak usah nunggu, langsung kita buang gigi palsunya untuk membuat airway longgar. Itu salah satunya ya, bisa dipahami ya. Oke, kalau mungkin tindakan yang lainnya, mohon maaf, patah tulang dengan perdarahan yang hebat. Ya, patah tulang dengan perdarahan yang hebat, kita tidak perlu menunggu profesi lain. Apa yang kita lakukan? Hentikan perdarahan. Itu paling penting. Nggak usah menunggu profesi lain sampai keliru pernafasan. Kalau terjadi perdarahan, segera hentikan perdarahan tersebut. Ya, hentikan perdarahan tersebut. Begitu ya, itu independen. Nggak usah nunggu, Pak ini bagaimana, nggak usah. Kalau nanti berikutnya apakah ini nanti harus dilakukan fiksasi dengan traksi, fiksasi dengan ini nanti kolaborasi dengan dokter, tergantung dengan dokter nantinya. Ya, gitu ya. Apakah nanti dilakukan operasi dengan pemasangan wire atau bagaimana? Itu nanti urusannya interdependen. Jadi itu yang membedakan. Gitu ya. Jadi perawat punya hak dalam penanganan gawat daruratan itu seperti itu. Kalau dilihat, mohon maaf, pasien sudah kondisi shock. Ya, shock adalah gawat daruratan. Apa yang kita lakukan? Kalau pasien shock, apa yang kita lakukan? Tetap ABC gitu ya, airway breathing circulation. Berikutnya apa yang kita lakukan? Pasang infus sebelum kolaps. Ya, dipasang infus. Itu nggak usah nunggu. Boleh kita lakukan dalam kondisi emergensi. Tapi kita harus benar-benar terampil, kita kan benar-benar bisa sebagai perawat yang memberikan pemasangan infus. Gitu ya, ada pertanyaan lagi? Sudah jelas ya? Dengan Mbak siapa? Negi, luar biasa. Oke. Mbak Negi, baik. Ya, mungkin ada pertanyaan lain yang perlu ditanyakan, monggo. Cukup? Bagaimana cukup? Ada pertanyaan lagi? Oke. Oke, ya. Sebelum dilanjut, kita review lagi. Peran perawat dalam gawat daruratan apa saja? Yuk, terus. Yuk. Ya. Luar biasa, terus. Ya. Iya, oke, luar biasa. Nanti di berikutnya akan kita sampaikan kasus-kasus yang membuat perawat itu beraktivitas sebagai pemberi asuhan keperawatan. Dalam advokator, kolaborator, nanti kita akan tahu, kita pelajari bareng-bareng nanti. Gitu ya, oke, luar biasa. Ada lagi pertanyaan atau mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Ya, oke. Yang terakhir, kesimpulan. Ya, kesimpulan. Tadi sudah kita jelaskan, ada peran perawat, ada fungsi perawat. Kesimpulannya, ringkasan dari itu semuanya. Ada yang tahu? Ada perawatan langsung dan perawatan tidak langsung. Jadi perawat bisa melakukan tindakan perawatan langsung sebagai pemberi asuhan keperawatan, sebagai advokasi dan lainnya tadi. Bisa juga perawat melakukan tindakan mandiri
tapi tidak langsung dengan berkolaborasi dengan teman lainnya, karena fungsi perawat seperti itu. Ya, fungsinya bisa interdependen. Dok, pasien itu perlu di X-ray dok, karena seperti ini bisa kita sampaikan. Ya, itu perawatan tidak langsung kan, gitu. Ya, jadi kesimpulannya perawat harus siap di kondisi kegawat daruratan sesuai dengan profesinya. Itu ya, peran perawat dan fungsi perawat kita harus paham semuanya. Khususnya nanti kalau seperti kasus kita di kegawat daruratan, kita harus ready, siap. Demikian ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Mohon maaf ada kurang lebihnya ya. Sebelum kita akhiri, yuk seperti biasa, kita berdoa dulu. Ya, kita berdoa dulu, memohon kepada Allah. Semoga apa yang kita lakukan sekali lagi di siang hari ini mendapatkan berkah dari Allah. Apa yang kita lakukan mendapatkan ganjaran yang terbaik dari Allah untuk kita semuanya. Ini nanti ada kuliah lagi enggak? Langsung pulang ya? Oke. Kalau langsung pulang, yuk kita juga berdoa semoga kita selamat sampai rumah. Ya, selamat sampai rumah, besok lagi ketemu lagi kondisi fresh. Yuk kita berdoa dulu yuk. Dengan caranya masing monggo berdoa mulai. Amin, selesai. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi PDD UKT-PT saya atas nama Bambang Wiseno, yang mana di pendidikan saat ini mata kuliah yang saya sampaikan adalah kegawat daruratan, dan untuk penelitian dan pengabdian masyarakat sudah terupload di laman Sister. Semoga Allah memberi yang terbaik buat kita semuanya. Saya Bambang mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.